Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Herkutanto. Pada kali ini kita akan diskusikan mengenai intervensi promosi kesehatan dan evaluasinya. Ya, oke. Ini ada email saya dan nomor telepon yang bisa digunakan untuk berkontak. Yang akan saya cakup pada kuliah kali ini adalah yang pertama, apa itu promosi kesehatan? Kemudian, apa itu pendidikan kesehatan sebagai bagian dari promosi kesehatan? Dan kemudian perilaku serta perubahan perilaku yang merupakan hasil dari promosi kesehatan, serta yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi promosi kesehatan. Baik, saat kita bicara soal promosi kesehatan, sering disebut sebagai promkes ya, atau health promotion. Ada sebuah definisi sehat yang kita sudah sama-sama kenal bahwa sehat itu adalah kondisi sehat sejahtera baik dari fisik, sosial, dan mental, dan bukan saja ketiadaan penyakit ataupun kelemahan. Jadi sehat ini akan memungkinkan semua orang untuk bisa berperan, ya, baik sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat sosial, dan bahkan sampai menjadi bagian dari kehidupan yang produktif secara ekonomi. Nah, kita mengenal bahwa saat seorang itu eh, menjadi bagian dari individu gitu ya, maka seorang individu itu terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tubuh, body, ya, mind, pikiran, dan juga semangat atau spirit. Dan ketiga hal ini bergabung menjadi satu. Dan ini perlu kita eh, sadari bersama ya, karena tujuan dari promosi kesehatan tadi adalah untuk membuat seseorang bisa hidup sehat, baik fisik, mental maupun sosial. Nah, ini adalah konsep dari Mandala of Health ya, yang menggambarkan bahwa individu itu tidak terlepas dari bagian ya, bagian dari keluarga, bagian dari pekerjaan, ya, bagian dari komunitas dan lain sebagainya yang saling mempengaruhi, ya, begitu. Oke, untuk bisa mencapai konsep sehat itu, ya, kita mengenal ada beberapa konsep pencegahan. Yang pertama, yang disebut sebagai 5 tingkat pencegahan, gitu ya. Yang pertama adalah health promotion, yang merupakan bagian atau pencegahan saat masih dalam periode prepatogenesis, di mana individu masih berada dalam kondisi sehat, namun mengalami risiko kesehatan. Kemudian special protection, di mana risiko kesehatan itu menjadi tinggi, dan kemudian saat sudah terjadi infeksi ya pada diri seseorang, maka kita mengenal pencegahan yang namanya early diagnosis and prompt treatment, serta kemudian disability limitation. Nah, bila uh, kemudian sebuah kondisi penyakit itu sudah masuk ke tahap lanjut, maka kita membutuhkan sebuah rehabilitation. Inilah yang kita sebut sebagai pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier yang sering kita dengar ya selama ini. Oke, kalau tadi hanya ada tiga, primer, sekunder, dan tersier, akhir-akhir ini berkembang konsep yang namanya quaternary prevention. Nah, ini konsepnya menjadi sedikit berubah ya. Jadi kita lihat di sini bahwa dari sisi pasien, ya, pasien itu mengalami yang namanya illness. Illness itu tidak sama dengan disease. Kalau disease itu biasanya adalah sebuah diagnosis yang dibuat oleh dokter. Sementara illness adalah kondisi atau gejala yang dialami oleh pasien. Bisa sama, bisa juga berbeda. Ya, nah, primary prevention disebutkan tadi adalah kondisi di mana tidak ada penyakit, disease, dan tidak ada kesakitan atau illness. Jadi dua-duanya tidak ada, maka ini adalah sebuah konsep yang disebut sebagai primary prevention. Bagaimana kita bisa menjaga atau mencegah masuk ke dalam tahap berikutnya. Bila ya eh, illness-nya sebetulnya masih absent tapi disease-nya sudah present, inilah yang kita sebut sebagai secondary prevention. Tadi ya, oke. Kemudian untuk tertiary prevention, tadi kita sebut rehabilitation, itu adalah baik illness maupun disease sudah present. Nah,
bagaimana dengan quaternary? Ini sekarang menjadi banyak sekali ya, yaitu sebenarnya secara diagnosis disease-nya itu absent, tidak ada gitu. Namun pasien merasa bahwa dirinya atau badannya mengalami kesakitan. Jadi ini kita mungkin contohnya adalah eh, kasus-kasus psikosomatik. Tentu saja harus kita cegah ya, karena semakin banyak di zaman modern ini orang-orang yang mengalami hal demikian. Oke. Oke, jadi kalau promkes itu promosi kesehatan adalah bagian dari primary prevention, di mana baik illness maupun disease sebetulnya belum ada. Ya, oke. Di tahun 1986, ya, WHO pernah menyelenggarakan sebuah konferensi ya, diadakan di Ottawa, Kanada, dan menghasilkan satu charter atau perjanjian, konsensus kesepakatan begitu, yang disebut sebagai the Ottawa Charter for Health Promotion. Oke, mereka mendefinisikan PROMKES sebagai the process of enabling people to increase control over and to improve their health. Jadi sebuah proses yang membuat masyarakat, komunitas, individu ya bisa meningkatkan kontrolnya ya, dan meningkatkan apa namanya, dan meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi semua upaya seperti itu disebut sebagai promkes. Jadi promkes ini menekankan pada kemampuan sosial dan personal individu, oke, dan juga bagian dari kemampuan fisik dia untuk meningkatkan derajat kesehatannya, ya gitu ya. Oke, ya tadi sudah saya sebutkan. WHO menyebutkan ada beberapa komponen ya atau kegiatan dari health promotion ini sesuai yang ada di bagian ini. Ini mungkin agak susah dilihat, yang lebih mudah yang ini ya. Jadi ada 5 ya, 5 jenis aktivitas atau kegiatan yang termasuk dalam promosi kesehatan menurut Ottawa Charter. Yang pertama adalah yang paling utama ini ya, mengembangkan healthy public policy, kebijakan berwawasan kesehatan. Jadi apapun kebijakannya itu seharusnya berwawasan pada kesehatan. Apakah sudah ada? Sudah banyak ya, seperti kebijakan untuk menerapkan area bebas merokok di perkantoran. Oke. Kemudian apa namanya? Aturan untuk menggunakan safety belt bagi mereka yang berkendara. Ya, gitu. Sudah banyak sekali hal-hal yang terkait dengan kebijakan berwawasan kesehatan ini. Namun tetap harus kita dorong. Nah, bila kebijakannya sudah berwawasan kesehatan, maka kemudian lebih mudah untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu creating supportive environment, ya gitu. Kalau kebijakannya ada, regulasinya ada, maka misalnya kita membuat aturan ya, seperti kalau kita lihat sekarang di bandara, itu ada area khusus bagi yang merokok. Jadi yang nggak ngerokok tidak tercampur di sana. Beberapa rumah sakit sekarang sudah mulai membagi wing atau sayap untuk pasien yang sakit dengan pasien yang tidak sakit. Nah, itu adalah lingkungan yang memungkinkan menjaga kesehatan bagi mereka yang masih dalam kondisi baik, gitu ya. Selanjutnya adalah reorienting health services. Jadi selama ini pelayanan kesehatan kita tahu ya, fokusnya adalah pada penyembuhan, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, dengan adanya paradigma ini, maka digeser sehingga menjadi berwawasan pencegahan. Ya, kita mencegah supaya apa namanya pelayanan kesehatan itu juga memperhatikan upaya-upaya pencegahan. Nah, selanjutnya ada developing personal skills. Di sini maksudnya adalah bagi semua masyarakat itu dimudahkan untuk membuat pilihan, ya dibuat pilihan. Apakah dia ingin pilihan yang sehat atau yang nggak sehat? Contohnya misalnya, kalau kita lihat sekarang di bungkus makanan ya, itu sudah ada diwajibkan untuk mencantumkan bahan bakunya, ingredientsnya apa. Nah, kalau ada misalnya ya, yang kadar gulanya tinggi, maka seseorang bisa memilih untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, apalagi misalnya sekarang dimudahkan untuk melakukan kegiatan jalan ya, misalnya car free day. Nah, itulah developing personal skills
sehingga orang lebih mudah untuk memilih. Nah, sekarang misalnya dengan adanya apa namanya koordinasi atau transportasi yang sangat komprehensif, orang bisa milih mau turun dari kendaraan langsung naik kendaraan lain atau digabung dengan jalan. Ya, ini itu merupakan sebuah pilihan bagi semuanya. Dan bila ini digabungkan menjadi satu, maka ini akan menjadi sebuah community action yang diperkuat. Inilah jadi 5 elemen utama dari health promotion berdasarkan Ottawa Charter. Oke, nah jadi ini adalah sebuah konsep ya untuk health promotion. Eh, Health promotion itu atau promkes itu memfokuskan pada individu, pada kelompok masyarakat maupun populasi secara umum, ya baik dalam hal kesakitan atau risiko kesehatan. Nah, strateginya adalah untuk mengubah perilaku atau gaya hidup nanti akan kita bicarakan di belakang. Kemudian kedokteran yang bersifat pencegahan dan upaya kesehatan masyarakat yang menunjang hal tersebut. Oke. Arahnya ada dua. Yang pertama pada individu adalah perubahan atau adaptasi perilaku, ya. Jadi perubahan perilaku menuju kepada perbaikan derajat kesehatan dan juga perbaikan atau adaptasi lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan ini bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga menunjang hal tersebut. Hasilnya adalah tentu saja kita mengharapkan ada better health and well-being, jadi adanya kondisi kesehatan yang lebih baik, dan tentu saja kualitas hidupnya juga meningkat. Oke ya, baik. Nah, untuk itu, salah satu komponen penting dari promosi kesehatan adalah adanya edukasi kesehatan. Dan ini semua tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan yang mumpuni, ya, karena merupakan eh, apa namanya persyaratan paling mendasar. Oke, apa itu edukasi kesehatan? Adalah bagian dari promosi kesehatan yang bertujuan mengajak ya masyarakat untuk memiliki perilaku yang sehat. Jadi mengajak, oke? Kalau kita mengajak, pastilah kita men, menyampaikan ya hal-hal yang baik atau manfaat baik dari yang kita ajak tersebut. Ya, untuk dalam hal ini adalah perilaku yang sehat. Nah, kenapa perlu diajak? Karena perilaku itu bisa jadi merupakan penyebab utama masalah kesehatan, namun juga bisa berperan sebagai solusi utama. Jadi disinilah peran ya edukasi untuk bisa mengubah perilaku. Oke, ini kita melihat bahwa banyak sekali ya eh, faktor-faktor pengaruh kesehatan ini adalah ya gambar umbrella gitu ya kayak kayak rainbow kok umbrella ya apa namanya seperti pelangi gitu ya di sini. Nah, dari mulai zona satu adalah dari aspek herediter ya, eh, lifestyle, kemudian usia itu juga merupakan apa yang paling mendasar. Kemudian keluarga dan juga perilaku di dalam keluarga tersebut. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Masuk lagi ke zona yang lebih besar adalah sumber daya yang tersedia. Misalnya jalannya gimana, tempat parkirnya gimana ya. Kita mau nyuruh orang untuk jalan kaki, tapi trotoarnya misalnya dikooptasi oleh motor. Nah, jadi susah kitanya begitu. Ya, jadinya seperti itu. Nah, ini tentu berkait dengan nilai-nilai yang ada di komunitas, ya, norma-norma sosial, juga ada peer pressure gitu. Kemudian juga lebih luas lagi adalah struktur dari masyarakat. Misalnya soal ketersediaan makanan, ya, air bersih. Kemudian kalau untuk lansia, ada nggak sih di dalam masyarakat itu sebuah sistem yang menjaga supaya lansia itu bisa tetap terurus dengan baik, seperti itu. Dan tentu saja yang paling luas, tadi saya sebutkan adalah support ya dari pemerintah, oke, melalui legislasi, peraturan, dan juga umpan balik berupa apa namanya eh, reward and punishment gitu. Oke, tadi itu kita mengenal ya berarti bahwa untuk mengubah perilaku ternyata harus perhatikan berbagai banyak hal. Nah, edukasi itu memang inginnya mengubah perilaku.
Oke, di sisi yang lain, untuk bisa mengubah perilaku itu, sebaiknya bahwa perilaku juga didasari oleh pengetahuan yang baik. Jadi bukan ikut-ikutan, karena kalau perilaku yang ikut-ikutan biasanya tidak bersifat sustainable, tidak bersifat menetap atau berlangsung lama, akan mudah lagi berubah, ya. Tapi kalau dilandasi oleh pengetahuan yang baik dan kemudian sikap yang baik, maka perilaku tersebut akan lebih mudah terjaga. Ini ada sebuah apa namanya, hierarki ya, yang disampaikan oleh Maguire. Ini masih awal tahun 2000-an ya, waktu itu disampaikan bahwa edukasi itu yang pertama sebetulnya yang diubah adalah awareness dulu, ya, awareness dulu. Dia tahu dulu. Nah, kemudian bila dia tahu, maka diharapkan bisa berubah perilakunya, sikapnya, kemudian berubah perilakunya, dan kemudian mempertahankan perilaku tersebut. Dari sini kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan ya, bahwa kalau gitu edukasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali. Edukasi harus dilakukan berkali-kali ya, agar apa namanya, bisa diserap oleh individu dan kemudian dilaksanakan berdasarkan pengetahuan yang baik. Oke, jadi ini juga sebuah konsep ya yang disampaikan oleh Bloom, bahwa sebetulnya apa namanya, tingkat kesehatan atau derajat kesehatan masyarakat itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah faktor intrinsik ya, genetik. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan, healthcare delivery. Yang ketiga perilaku, dan yang terbesar adalah ternyata lingkungan. Nah, ini kalau kita melihat di sini eh, panahnya berbeda lebarnya ya. Ini menandakan semakin besar atau semakin lebar panahnya menandakan semakin besar pengaruhnya terhadap status kesehatan. Jadi kalau gitu, bila kita bisa mengubah lingkungan dan bisa mengubah behavior, maka bukan tidak mungkin ya, walaupun ada intrinsic factors, kita bisa menutupinya dengan memperbaiki faktor lingkungan dan perilaku tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu perilaku dan perubahan perilaku. Dari tadi kita bicara promkes, bicara apa namanya, edukasi, tujuannya mengubah perilaku. Sebetulnya apa itu perilaku? Nah, perilaku itu adalah sebuah respon terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan. Oke, jadi perilaku itu tidak muncul dengan sendirinya. Saya sering memberikan contoh. Kan tidak ada ya dalam sejarah bahwa bayi baru lahir kemudian merokok. Nggak ada, ya. Nggak ada yang baru lahir merokok. Atau bayi kemudian buang sampah sembarangan. Nggak ada. Nah, dia berperilaku nantinya ya, berperilaku merokok, buang sampah sembarangan, ya kan, malas bergerak. Itu pasti ada sesuatu atau seseorang yang dicontoh. Jadi dia berespon terhadap stimulus. Nah, jadi hati-hati memang ya, memang bahwa saat kita memberikan informasi pada seseorang, maka itu berupa sebuah stimulus, dia akan melihat dan akan berespon. Oke. Oke, kemudian perilaku ini juga merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Jadi tidak single factor ya, tidak single factor untuk perilaku ini gitu. Nah, kita lihat di sini bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh berbagai variabel ya, mulai dari yang paling kuat adalah dari keluarga, kemudian mungkin dari sisi jenis kelamin ya, perilaku laki-laki itu berbeda dengan perempuan gitu ya. Mungkin ada pengaruh dari agama dan kultur. Oke, tingkat sosial ekonomi di sini ya, ada di sini. Kemudian apa namanya, bagian dari masyarakatnya, community gitu, juga dipengaruhi berbagai macam yang lain, seperti misalnya media saat ini ya, sangat besar pengaruhnya, berpelayanan kesehatan dan juga kebijakan-kebijakan kesehatan. Nah, semua ini bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya perilaku tersebut. Oke, jadi bila kita ingin mengubah sebuah perilaku, maka kita harus berpikir bahwa, oh oke, saya memperhatikan berbagai macam faktor. Ini adalah sebuah teori health belief model yang sudah lama juga ini apa namanya disampaikannya.
ini edisi yang tahun 84 dan 88 ya gitu. Sebelumnya ada lagi edisi yang tahun 46 kalau saya nggak salah. Itu eh, health belief model ini menyatakan demikian. Kalau kita ingin melihat sebuah seseorang ya seseorang atau sebuah komunitas gitu mengubah perilaku dari yang kurang baik menjadi baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah faktor modifying ini ya, demografi ya, bisa berupa usia, jenis kelamin, suku, etnik dan sebagainya, serta variabel sosiopsikologi. Nah, ini menjadi sangat penting karena inilah yang menjadi apa ya tadi ya, membuat ada dasarnya gitu ya, seorang berperilaku demikian. Nah, modifying factors ini kemudian eh, bermanifestasi pada perceived susceptibility to disease X dan perceived seriousness of disease X. Jadi orang itu merasa dia terpapar, terpajan, ya, dan kemudian menganggap sesuatu yang serius atau tidak, itu dari modifying factors ini. Apa contohnya? Misalnya merokok, ya. Pada orang-orang yang merokok itu mereka merasa bahwa mereka tidak susceptible, tidak rentan terhadap bahaya merokok, ya. Betapa banyak ya perokok di sekitar kita yang menyatakan bahwa nggak apa-apa merokok itu nggak berbahaya gitu, malah ada manfaatnya. Kemudian menjelaskan ya soal ancaman ini perceived threat of disease act ya, bahwa eh, mungkin cerita begini, paman saya usia 70 sampai sekarang masih sehat, dia ngerokok misalnya 2 bungkus sehari, tapi paman saya yang satu lagi tuh dia malah sebetulnya rajin olahraga, sehat, atau meninggal usia 50. Nah, berarti dong kalau gitu merokok nggak ada pengaruhnya. Kalau udah sakit jantung aja, misalnya begitu. Nah, ini sangat ya, sangat mempengaruhi gitu ya semuanya ini. Oke, apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa berperan dalam hal cues to action. Misalnya apa? Kita mengadakan kampanye ya lewat mass media. Kemudian kita memberikan saran-saran ya. Kemudian mungkin kalau zaman sekarang mungkin bukan postcard lagi ya, tapi misalnya WA atau pesan-pesan DM di Instagram dan sebagainya gitu. Nah, mungkin juga ini berdasarkan pengalaman sakitnya anggota keluarga atau teman. Nah, ini akan sangat berbekas begitu ya. Namanya cues to action, untuk membuat seseorang untuk bisa mengubah persepsinya. Dan mungkin juga dari newspaper atau magazine ya, artikel-artikel gitu. Oke. Nah, gabungan semuanya ini akan berujung pada yang namanya perceived benefits of preventive action minus perceived barriers to preventive action. Jadi seseorang akan menilai bahwa untuk mengubah perilaku itu, apakah manfaatnya lebih besar daripada barriernya. Saya ulangi, apakah manfaatnya lebih besar daripada barriernya. Bila seseorang berpikir bahwa mengubah perilakunya dari merokok menjadi tidak merokok, itu manfaatnya lebih besar dibandingkan kendalanya, maka niscaya dia akan mau berhenti merokok. Kalau ada orang yang obesitas, ya, kemudian diminta untuk diet agar supaya bisa lebih langsing, bila dia melihat bahwa manfaat dari diet tersebut lebih besar daripada kendalanya, maka dia akan mengikuti. Tapi sebaliknya, kalau dia merasa bahwa barriernya lebih besar daripada manfaatnya, maka kemungkinannya adalah bahwa dia tidak akan mau mengubah perilakunya. Satu teori lagi yang sering dikutip adalah tentang stages of change ya. Ini dikemukakan oleh Prokaska dan Clemente tahun 1990-an ya kalau nggak salah ini gitu. Yang melihat bahwa oke, kita sudah ditimbang-timbang benefit lebih besar daripada barrier, tapi kita harus melihat lagi orangnya sudah siap belum ya gitu. Karena pada prinsipnya orang untuk mau berubah itu ada 5 level di sini. Yang pertama adalah pre-contemplation, di mana orang masih tidak ingin untuk mengubah perilakunya. Contemplation ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup, namun masih ragu-ragu. Preparation ini sudah siap untuk berubah dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Ya, action ini kemudian mengambil langkah untuk mengubah perilaku, dan kemudian bisa juga terjadi maintenance terus-menerus menetap dalam perilaku baru, atau bisa terjadi relapse.
Dan stages of change ini bisa juga disertai dengan processes of change. Jadi apa kita bisa lakukan? Ya, ini adalah beberapa yang dapat dilakukan. Misalnya pada tahap pre-contemplation, ya gitu ya, maka kita bisa mengadakan upaya-upaya untuk consciousness raising. Jadi upaya untuk meningkatkan awareness consciousness yang tadi ya seperti itu. Kemudian pada tahap contemplation ini mungkin kita bisa mengintrospeksi lagi self re-evaluation, oke, juga mempertimbangkan apa-apa hal yang baik dengan mengubah perilakunya, gitu ya, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari stages and processes of change. Ini saya ambil contoh di sini misalnya. Di gambar ini ada sebuah conveyor belt gitu ya, di mana eh, semakin diputar dia akan masuk ke tahap berikutnya. Di tahap pre-contemplation ini kita melihat ada orang yang sedang merokok dan terlihat sangat menikmati kegiatan merokoknya tersebut. Kalau kita memberikan edukasi pada orang-orang pada kategori ini, biasanya mereka tidak akan merespon karena mereka belum siap untuk berubah, ya gitu. Jadi apa yang kita lakukan nggak apa-apa, tetap kita lakukan awareness raising tadi ya dengan cara memberikan edukasi dan sebagainya. Mudah-mudahan kemudian dia akan bergerak dari yang tadinya pre-contemplation menjadi contemplation. Dia masih merokok, namun sudah mulai berpikir soal bayar rokok, namun dia belum belum bisa meyakinkan diri sendiri ya untuk mengambil tindakan berhenti merokok. Maka yang bisa kita lakukan adalah strengthen motivation and confidence for decision making. Jadi kita mencoba meyakinkan dia tadi ya, apa sih manfaatnya kalau berhenti merokok. Nah, pada preparation ya ini dikatakan dalam 28 hari atau 1 bulan dia akan siap berubah, maka kita perlu membantu ya gitu ya, merinci tindakan apa yang akan dilakukan sehingga jelas sekali untuk dia. Tahap ini kemudian digambarkan ya sebagai naik tangga ya, tahap quit ya, berhenti merokok ini di mana pasti susah ya gitu, pasti susah atau mengubah perilaku. Namun setelah dijalani kelihatannya oke, nggak ada apa-apa gitu ya. Oke. Nah, yang perlu kita lakukan adalah prevent relapse. Jangan sampai dia jatuh kembali ke sini, ya, atau bahkan ke pre-contemplation gitu. Yang bisa kita lakukan adalah prevent relapse sehingga kemudian bisa mempertahankan perilaku yang barunya tersebut. Nah, ini diberi ucapan selamat, ya begitu. Oke. Teori yang lain adalah diffusion of ideas model. Ini begini, kenapa kita sering mendengar istilah duta sekarang ya, ambassador atau duta? Karena ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa biasanya ada kata-kata atau pendapat dari leader yang akan diikuti oleh follower. Nah, jadi kita kalau misalnya ada sebuah program di perusahaan atau di komunitas ya, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh yang dipatuhi atau dihormati oleh masyarakat dan dia mengatakan A, dan A-nya itu adalah perubahan perilaku itu, maka niscaya nanti akan banyak follower yang ikut dan dengan demikian nanti di masyarakat akan tercipta norma-norma sosial yang baru. Oke. Nah, jadi ini istilahnya endorse ya gitu ya. Jadi endorse itu bukan cuma untuk produk ya kecantikan atau apa, tapi juga untuk perilaku kesehatan. Namun harus hati-hati memilih leadernya ya gitu, tokoh yang dihormati tersebut karena salah pilih nanti malah menimbulkan dampak yang kurang baik. Oke. Baik. Nah, ini juga ada teori yang namanya recent action dan planned behavior yang menyebutkan bahwa untuk bisa berubah perilaku seperti ini, orang itu harus punya recent action, ya. Jadi dia harus punya, kalau mengerjakan sesuatu harus ada alasannya, nggak bisa ikut-ikutan saja begitu. Dan kemudian perilaku itu harus plan, jadi harus direncanakan. Nah, jadi di sini adalah peran dari beberapa variabel ya. Yang menonjol adalah control beliefs serta perceived power. Nah, ini adalah peran dari teman-teman di lingkungan. Jadi peer motivation, ya, peer educator, gitu ya, yang menyebabkan dia menjadi memiliki kontrol yang baik terhadap sebuah perilaku begitu. Yang ini lagi adalah precede proceed model. Nah, jadi sebelum bisa masuk pada hasil di sini ya, implementation di phase 5 itu biasanya seseorang akan masuk pada
social assessment dulu, dia ngelihat dulu ya, kemudian dia menilai perilaku dulu, habis itu baru masuk terus di sini sampai kemudian masuk ke implementasi, dan kemudian nggak berhenti sampai di situ, dia akan terus mengevaluasi baik prosesnya maupun dampaknya, dan nanti kemudian akan berubah menjadi yang namanya outcome evaluation. Ini prinsip apa yang dialami sebelum mengubah perilaku, dan kemudian apa yang dialami sesudah mengubah perilaku kesehatan. Nah, terkait dengan tadi prinsip-prinsip model, maka kalau kita ingin menyusun sebuah promosi kesehatan, intervensi promosi kesehatan, kita perlu merencanakan dari awal, ada evaluasi proses, evaluasi luaran, dan evaluasi dampak atau impact tadi ya, gitu. Apa itu evaluasi proses? Nah, ini adalah aktivitas dari program ya, kualitas program, siapa yang jadi sasaran. Kalau luaran adalah hasil atau akibat langsung dari program, dan dampak adalah pengaruh dampak atau jangka panjang dari sebuah program tersebut. Nah, ini definisi lebih detailnya. Penilaian terhadap, kalau evaluasi proses ya, evaluasi adalah penilaian terhadap proses aktivitas program Promkes dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga kegiatan berakhir. Nah, apa yang ingin dijawab? Apakah kegiatannya itu mencapai seluruh sasaran? Apakah peserta puas dengan kegiatan dilaksanakan? Apakah semua material dan komponen dalam kegiatan prokes bermanfaat dan kualitas gitu ya? Jadi mereka merasa puas nggak soal itu? Nah, kalau soal luaran adalah hasil dari promosi kesehatan. Apakah semuanya kegiatan terlaksana, dan terlaksana itu dengan baik atau biasa saja, atau bahkan mungkin ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala ya? Oke, nah ini adalah bagian dari evaluasi luaran. Setelah yang terakhir adalah evaluasi dampak. Nah, ini bersifat jangka panjang. Jadi kalau sudah ada evaluasi dampak tuh kita melihat yang pertama, apakah perilaku masyarakat atau komunitas itu setelah terlaksana tadi semua kegiatan tuh ada perubahan, ya gitu, ada perubahan. Dan perubahan ini bukan saja pada level individu atau komunitas, tapi juga terjadi perubahan atau perbaikan dari sistem, dari lingkungannya, dan dari layanan, sesuai dengan yang direncanakan dari awal. Nah, serta yang lebih penting lagi adalah apakah dampak tersebut diperkirakan bisa bertahan dan berlangsung lama. Jadi sustainability ya. Jadi inilah yang menjadi apa namanya, hal-hal yang harus dievaluasi dari sebuah intervensi program promosi kesehatan. Baik, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini adalah referensinya. Terima kasih. Ini adalah kata terakhir ya. Kalau misalnya eh, kita nggak tahu, maka kita perlu belajar. Oke, tapi belajar juga nggak cukup ya. Kalau kita belajar, maka kita harus laksanakan implementasi. Oke. Nah, kalau kita melaksanakan sesuatu, tentu saja diharapkan kita melakukannya dengan benar. Oke. Dan melaksanakan dengan benar itu bisa harusnya menjadi sebuah kebiasaan baru, sebuah perilaku baru. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.